Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Pada topik yang 9 ini kita membahas tentang munakahat ataupun pernikahan by Aida Fitri. Adapun subtopik kita itu terdiri atas 3 ya. Yang pertama itu membahas tentang pengertian pernikahan. Yang kedua, hikmah perkawinan, dan yang ketiga, motif perkawinan. Oke, selanjutnya itu ya kita masuk ke subtopik yang pertama, itu membahas tentang pengertian pernikahan ya, pernikahan ataupun perkawinan. Ya, jadi pernikahan ataupun perkawinan adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat yang diatur oleh syariat. Sedangkan tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang baik, bersih, sah, serta mendirikan rumah tangga yang damai dan bahagia. Ya, jadi inilah arti pernikahan ya. Mungkin kata pernikahan ini sudah tidak asing lagi ya untuk kita dengar. Oke, selanjutnya hukum pernikahan menurut asalnya adalah mubah. Namun, status hukum pernikahan itu dapat berubah sesuai dengan faktor keadaan yang melatar belakanginya. Ya, jadi hukum menikah itu pada dasarnya adalah mubah, akan tetapi bisa berubah ya apabila ada faktor yang melatar belakanginya. Ya, ada 4 hukum menikah ya sesuai dengan keadaannya. Yang pertama itu hukum menikah itu bisa jatuhnya menjadi wajib ya. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah mempunyai cukup belanja ataupun pekerjaan, sudah punya penghasilan, kemudian dia takut akan berbuat zina. Ya, jadi dalam keadaan yang seperti ini, hukum menikah bagi dirinya itu sudah jatuh menjadi wajib ya. Kemudian yang kedua itu ada sunnah. Bagi siapa? Hukum menikah bisa menjadi sunnah ini bagi orang yang sudah punya cukup belanja, penghasilan ya. Kemudian dia juga mempunyai keinginan untuk menikah. Ini hukumnya menjadi sunnah. Kemudian yang ketiga, hukum menikah bisa menjadi makruh apabila orang yang tidak mampu memberi nafkah, atau bagi orang yang apabila dia menikah maka dapat menghalanginya untuk memenuhi tugas ataupun kewajiban lain seperti kewajiban menuntut ilmu. Ini contohnya gimana orang yang masih dalam menuntut ilmu, misalkan orang yang masih sedang kuliah, yaitu hukum baginya untuk menikah itu adalah makruh ya. Kemudian yang keempat ya, hukum menikah bisa jatuhnya menjadi haram. Loh, kok bisa menjadi haram gitu kan? Pasti kita bertanya-tanya. Ya, hukum menikah bisa menjadi haram apabila niat dari seseorang ya untuk menikah itu hanya untuk menyakiti wanita yang dinikahinya, ataupun tidak mau menunaikan kewajibannya terhadap istrinya, baik dari segi nafkah lahir maupun nafkah batin. Ya, misalkan ini dia menikah ya hanya untuk menyakiti perempuan itu. Misalkan dia punya dendam pada seorang wanita ya, kemudian dia ingin menyakiti dia dengan cara menikahinya ya. Ketika dia sudah menikahinya, dia menyakitinya, tidak diberinya nafkah ya, baik nafkah lahir maupun batin, itu bisa hukumnya menjadi haram ya. Jadi berhati-hatilah dalam berniat ya untuk menikah ini. Oke, topik yang kedua itu adalah hikmah pernikahan ataupun perkawinan ya.
Adapun hikmah dari pernikahan ataupun perkawinan ya banyak sekali, di antaranya yang paling penting ialah ya, yang pertama itu ialah agar manusia hidup berpasang-pasangan ya, sesuai dengan firman Allah ya, kita itu diciptakan berpasang-pasang pasangan. Kemudian yang kedua itu apa? Untuk memelihara diri dari perzinahan ya. Jadi agar diri kita terhindar dari yang namanya perzinahan, maka kita dianjurkan untuk menikah ya. Kemudian yang ketiga itu apa? Untuk memelihara keturunan ya. Kemudian yang terakhir itu untuk apa? Untuk menyambung amal dan mengekalkan pahala. Maksudnya gimana? Mungkin kalian pasti sering mendengar ya, bahwasanya salah satu amalan ataupun ibadah yang bisa berkepanjangan itu apa? Yang pertama, sedekah jariah ya kan, ilmu bermanfaat dan anak yang solehah ya. Jadi dengan kalian menikah, memiliki anak, punya keturunan, maka kalian bisa memberikan dia ilmu pendidikan agama Islam ya, ataupun mengajarkan dia menjadi anak yang patuh, taat, solehah gitu ya. Jadi ketika kalian sudah meninggal dunia ya, yang bisa menyelamatkan kalian itu apa? Salah satunya tadi apa? Doa anak yang soleh ataupun soleha. Jadi inilah maksud dari menyambung amal dan mengekalkan pahala. Oke. Kita masuk ke subtopik yang ketiga, itu ada motif perkawinan ya. Umumnya perkawinan itu terjadi karena beberapa hal ya. Umumnya perkawinan itu terjadi karena beberapa hal. Yang pertama itu apa? Mengharapkan harta. Yang kedua karena kasta ataupun bangsa. Kemudian yang ketiga karena rupa ataupun kecantikan. Yang keempat itu karena agama ya. Jadi ada motif ataupun alasan ataupun yang menjadikan patokan seorang itu untuk memilih pasangannya ya. Ada yang memilih harus hartanya yang banyak gitu, ada yang memilih harus cantik loh ya. Sedangkan ya di dalam Islam yang paling penting dari 4 motif pernikahan ini ialah apa? Agamanya ya. Jadi carilah pasangan laki-laki maupun perempuan itu yang memiliki agamanya yang bagus, agamanya yang kuat ya. Ini adalah pondasi utama dalam sebuah pernikahan ya. Setelah agama boleh memilih cantik, harta ya, tapi yang paling penting itu agamanya. Kemudian sebelum menikah ya, kita sering mendengar ya kata meminang ataupun melamar ya. Ya, meminang maksudnya ialah menunjukkan atau menyampaikan permintaan untuk menjodohkan dari seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Seorang laki-laki boleh meminang perempuan yang bukan mahrimnya kecuali ini ada ya, ada perempuan yang tidak boleh dipinang oleh laki-laki. Siapa saja? Yang pertama itu perempuan yang masih dalam masa iddah. Apa itu perempuan yang masih dalam masa iddah? Perempuan yang masih dalam waktu menunggu ya. Jadi perempuan apabila sudah menikah kemudian dia ditalak sama suaminya ya, dia tidak boleh langsung menikah, tapi dia memiliki masa iddah, masa menunggu ya, masa menunggu. Jadi perempuan yang lagi dalam masa iddah ini tidak boleh dinikahi ataupun dipinang ya. Kemudian yang kedua itu apa? Perempuan yang dalam perkawinan dengan orang lain. Artinya apa? Istri orang ya, nggak boleh. Kemudian yang ketiga itu perempuan yang dalam pinangan orang lain ya. Jadi kalau kalian mengetahui kalau jika perempuan itu sudah dipinang oleh laki-laki lain, maka kalian tidak boleh meminang
perempuan tersebut ya, dari yang lain. Oke. Oke, materi kita selanjutnya ada membahas tentang rukun nikah ya. Rukun nikah ini ada 4 ya. Yang pertama itu ada laki-laki dan ada perempuan ya, artinya mempelai laki-laki ataupun mempelai perempuan. Jadi harus ada pengantinnya dulu, harus ada calonnya ya. Kemudian harus ada ijab dan qabul ya. Mungkin kalian sering yang menyaksikan acara ijab qabul ya, mungkin kakaknya, abangnya, atau saudara sepupunya ketika menikah kalian menyaksikan pada saat akad ijab qabul. Kemudian yang ketiga itu ada wali dari perempuan ya. Wali itu dari perempuan, bukan dari sebelah keluarga laki-laki, akan tetapi dari perempuan. Kemudian yang ketiga itu 2 orang saksi ya. Jadi keempat hal inilah ya yang harus ada. Jika salah satunya tidak ada, maka tidak sahlah pernikahan tersebut ya. Jadi ini semua harus lengkap, harus ada keempat-empatnya. Kemudian susunan wali ya. Yang dianggap sah menjadi wali mempelai perempuan ialah ya, yang pertama itu adalah bapaknya, kemudian kakeknya, kemudian saudara laki-laki kandung, kemudian saudara laki-laki sebapak apabila dia berbeda ibu ya, punya ibu tiri gitu ya, akan tapi saudara laki-laki yang sebapak itu boleh menjadi walinya. Kemudian yang kelima itu ada anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung ya, kemudian saudara bapak yang laki-laki, kemudian ada hakim ya. Jadi inilah susunan wali. Jika nggak ada bapaknya, kakeknya. Jika nggak ada kakeknya, saudara kandungnya ya. Jika semua nggak ada, gimana? Bisa boleh pakai wali hakim ya. Oke, selanjutnya itu adalah syarat wali dan 2 orang saksi ya. Wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad perkawinan. Berikut syaratnya ya, ada 6 syarat untuk menjadi wali dan 2 orang saksi. Yang pertama itu harus beragama Islam ya. Kedua, sudah balik ataupun sudah dewasa. Kemudian yang ketiga, berakal sehat. Kemudian yang keempat, merdeka. Yang kelima, laki-laki. Dan yang terakhir itu melihat ataupun tidak buta gitu ya. Jadi yang menjadi wali ataupun saksi, yang menjadi 2 orang saksi itu adalah laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali ataupun menjadi saksi dalam ijab qabul pernikahan ya. Jadi ini harus diingat. Oke, selanjutnya adalah penyebab perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Ya, jadi tidak semua perempuan bisa dinikahi. Ada perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi. Yang pertama itu haram untuk dinikahi selama-lamanya, dan yang kedua itu haram hanya untuk sementara waktu ya. Yang pertama itu haram dinikahi untuk selamanya ya. Ini ada 3 ya. Yang pertama karena pertalian darah, yang kedua karena sebab pernikahan, dan yang ketiga itu karena pertalian sesusuan ya. Inilah yang menyebabkan ya perempuan itu haram untuk dinikahi selama-lamanya. Yang dari A, karena pertalian darah ini ada 5 ya. Siapa aja? Yang pertama itu ibu dan ibunya ataupun nenek, kemudian anak dan cucu, kemudian saudara perempuan bapak, saudara perempuan ibu, dan anak perempuan ya, baik dari saudara laki-laki maupun dari saudara
perempuan ya. Ini haram penyebabnya karena ada pertalian darah. Kemudian haram karena sebab pernikahan. Itu siapa saja? Yang pertama ibu istri ataupun mertua ya. Jadi menantu nggak boleh menikahi mertuanya ya. Kemudian ibu tiri ya. Selanjutnya ada anak tiri. Dan yang terakhir itu apa? Janda dari anak atau cucu dari cucu laki-laki dan seterusnya. Nah, ini haram karena sebab pernikahan. Kemudian haram karena perkalian susuan, yaitu ibu susuan dari saudara perempuan dan perempuan yang satu susuan ya. Jadi pernah nggak kalian mendengar misalkan seorang ibu ketika dia melahirkan kemudian dia asinya nggak keluar ya, jadi akhirnya dia disusui misalkan sama tetangganya ya. Jadi itulah yang dinamakan ibu susuan ya. Jadi ibu susuan nggak boleh nikahi. Kemudian saudara perempuan sesusuan juga tidak boleh untuk dinikahi ya. Jadi inilah penyebab perempuan-perempuan haram untuk dinikahi. Oke, selanjutnya itu adalah haram dinikahi untuk sementara waktu. Ya, jadi ada wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu. Siapa saja dia? Yang pertama itu menghimpun 2 orang perempuan bersaudara. Jadi tidak boleh ya kalian nikahi kakak ataupun adiknya secara bersamaan. Artinya apa? Dua-duanya masih hidup, nggak boleh. Beda halnya dengan ketika misalkan kalian menikah dengan kakaknya, ketika melahirkan meninggal ya. Jadi karena dikhawatirkan anak bayinya ini nggak ada yang mengurus ya. Jika nanti ayahnya menikah dengan orang lain, takutnya nanti kejam sama anaknya misalkan gitu. Jadi diusulkanlah untuk menikahi adiknya dari kakaknya tadi, boleh ya jika sudah meninggal salah satunya. Atau jadi jika keduanya masih hidup secara bersamaan itu tidak boleh ya. Kemudian yang kedua, menghimpun lebih dari 4 orang istri, nggak boleh. Dalam Islam laki-laki diperbolehkan menikah sebanyak 4 kali ya. Kemudian yang ketiga itu perempuan yang ditalak 3 kali sama suaminya, nggak boleh dinikahi ya. Kenapa nggak boleh nikahi? Karena dia harus menikah lagi dengan orang lain, barulah mantan suaminya ini boleh menikahinya kembali ya. Jadi inilah haram dinikahi untuk sementara waktu. Kemudian yang keempat, istri orang ataupun perempuan yang sedang dalam masa iddah ya. Jadi inilah yang haram untuk dinikahi sementara waktu. Oke, sampai sini saja ya perkuliahan kita pada minggu ini. Insya Allah akan bertemu lagi di minggu depan di topik yang ke-10 ya. Jadi saya harapkan agar kalian semua ya untuk menyaksikan video pembelajaran ini dari awal hingga akhir ya. Agar apa? Agar kalian mudah untuk menjawab soal yang ada di podcast ya. Saya bisa membedakan jawaban kalian itu kalian lihat langsung dari video saya ataupun kalian tidak melihat video saya, kalian hanya membaca soal podcastnya kemudian mencari di Google. Itu saya tahu bahasanya beda gitu ya. Jadi saya minta ya, lihatlah video ini ya dari awal hingga akhir ya. Oke, sampai sini saja. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.